Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Polewali Mandar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Ajmain Said dari SD Negeri 041 Lemo, dan saya Adlia dari SD 015 Penyaman, dan saya Ruhani dari SD 058 TB. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ajmain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya nilai dan amati sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Iya. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang bobot kepada coach. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Pertanyaan yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana dalam tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Iya, saya ingin coaching saya kali ini dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu. Oh ya, demikian dulu Pak pra observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching dengan terhadap coaching. Iya. Assalamualaikum Ibu Ruhani. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Ruhani sendiri bagaimana? Saya lihat nampak murung dan sepertinya ada hal yang membebani pikiran Ibu sehingga kurang bersemangat. Benarkah demikian Bu? Iya begitulah Pak. Betul sekali bahwa hari ini memang saya kurang bersemangat Pak karena memikirkan sesuatu hal. Kira-kira Pak, Bapak ada waktu tidak? Oh iya, tentu saja bisa Bu. Kebetulan sekarang ini saya lagi punya waktu yang longgar. Kira-kira kalau boleh tahu apa yang mengganggu pikiran Ibu sampai tidak bersemangat begitu? Begini Pak, saya sengaja datang di sini Pak, terus kepada Bapak selaku pengawas pendidikan di sekolah kami Pak. Jadi saya bingung dengan guru-guru, memikirkan guru-guru yang ada di sekolah saya nih Pak. Memangnya ada apa dengan guru-guru di sekolah Ibu? Jadi gini Pak, baru-baru saya melakukan supervisi dari 6 kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah setelah melakukan supervisi itu Pak, saya melihat ternyata masih ada 4 kelas yang di sekolah saya Pak, itu guru-guru saya yang masih melakukan pembelajaran yang tidak berpihak pada murid. Oh begitu. Nah setelah Ibu melakukan supervisi akademik, ternyata 4 orang guru kelasnya Ibu belum bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Memangnya apa sih masalahnya sehingga 4 orang guru kelas tersebut belum bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Apakah karena guru-gurunya atau dari muridnya itu sendiri?
Iya Pak, jadi sebenarnya di sekolah kami itu rata-rata masih guru-gurunya itu sudah pada berumur Pak, dan mereka itu masih cenderung mengajar dengan cara-cara yang konvensional. Contohnya itu mereka itu masih menggunakan metode yang berpihak metode ceramah, menulis di papan tulis dan mendikte materi Pak. Kemudian eh, bahkan RPP Pak, mereka itu tidak perhatikan, padahal di sekolah kami itu lengkap dengan sarana dan prasarana. Jadi masalah yang ibu pikirkan dari tadi ini karena guru-guru di sekolah ibu masih menggunakan metode konvensional dan tidak mau mengupgrade metode yang akan digunakan dalam pembelajaran agar proses pembelajaran betul-betul berpihak pada murid ya. Betul sekali Pak, itu yang membuat saya merasa resah selama ini Pak. Nah, lalu bagaimana sikap ibu melihat kondisi tersebut? Apakah diam saja? Tidak Pak, tentu tidak. Saya selalu berpikir bagaimana supaya masalah ini bisa segera teratasi dengan cepat. Apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk menghadapi hal tersebut? Saya akan menggunakan potensi atau aset yang ada di sekolah kami, di mana ada 2 orang guru di sekolah saya itu yang sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, mungkin dari situ mereka bisa berkolaborasi dengan rekan sejawatnya, baik secara personal atau mungkin melalui komunitas yang sudah dibentuk di sekolah. Iya, bagus sekali itu idenya Bu. Lalu jika seandainya hal tersebut belum berhasil, adakah alternatif lain yang akan ibu lakukan? Iya Pak, ada. Saya sebagai selaku kepala sekolah itu akan mengadakan workshop tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, dengan menghadirkan narasumber ahli Pak, kemudian sehingga melalui kegiatan tersebut para guru akan aktif dalam bersimulasi, membuat TPP, melakukan praktik mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mantap sekali ya Bu ya. Dengan apa yang akan ibu lakukan. Bahkan ibu sudah memiliki alternatif manakala rencana ibu yang pertama tadi mengalami kendala. Lalu kapan ibu akan melaksanakan rencana yang tadi ibu sampaikan? Insya Allah secepatnya Pak, saya akan sesuaikan jadwal yang ada di sekolah kami bersama dengan rekan-rekan guru, dan semoga minggu ini ya Pak bisa lakukan. Kira-kira siapa saja yang akan ibu libatkan untuk mensukseskan yang ibu rencanakan? Tentunya Pak, saya akan melibatkan semua guru-guru yang ada di sekolah kami, ada di guru-guru saya dan yang ada di sekolah saya selaku peserta workshop dan nantinya serta kehadiran penuh dari mereka. Iya betul sekali ya. Keterlibatan guru-guru di sekolah ibu dan kehadirannya secara penuh akan mensukseskan rencana ibu. Lalu indikator keberhasilan yang ibu jadikan ukuran dalam mencapai keberhasilan yang ibu rencanakan apa saja? Kalau masalah indikator keberhasilannya, itu ketika semua guru di sekolah kami itu dalam melaksanakan dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, atau jika tidak, paling tidak bisa bertambahlah setidaknya guru-guru yang bisa menjalankan pembelajaran tersebut. Luar biasa, mantap sekali ya Bu ya rencana ibu dan semoga berhasil. Nah kira-kira kapan ini targetnya selesai rencana aksinya? Kalau targetnya Pak Insya Allah mungkin minggu depan Pak ya. Jadi saya berharap apa yang saya inginkan semuanya bisa dilaksanakan dengan baik Pak. Amin, amin. Jadi untuk memantau keberhasilan ibu, insya Allah ya minggu depan kita berbincang-bincang lagi ya Bu. Semoga minggu depan Ibu Rohani sudah menyampaikan hasil baik dari apa yang Ibu laksanakan. Jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah berbincang-bincang dengan saya? Perasaan saya sekarang Pak, saya merasa lega. Yang tadinya saya bingung memikirkan bagaimana solusi untuk memecahkan masalahnya tadi, namun setelah berbincang dengan Bapak, saya sudah mendapatkan pencerahan banyak dan lebih baik. Yakin lebih baik lagi, dan saya yakin bertindak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Alhamdulillah kalau Ibu sudah mendapatkan pencerahan dari obrolan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Terima kasih kembali ya Bu. Pak, saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jumain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Rohani. Iya, Bu. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pada saat observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya. Di coaching ini, alhamdulillah saya sudah melakukan sebagaimana yang terdapat pada alur cerita, menanyakan tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa membantu coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi serta ide kreatifnya. Oh ya, oke Pak Jumain. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching dengan Ibu Rohani sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rohani sehingga Ibu Rohani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu ingin lebih memahami lagi proses tirta itu sendiri, sehingga nantinya saya bisa dan lebih mampu lagi untuk melakukan coaching yang lebih baik lagi. Luar biasa Pak Jumain ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini Pak, semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rohani. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Dan bagaimana juga coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Pak, pada kegiatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik dalam kegiatan observasi kali ini? Baik Pak, oke. Jadi pada kegiatan kali ini saya ingin mengembangkan dua kompetensi. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan yang kedua itu bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Nah, pertanyaan yang terakhir Ibu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Coaching kali ini saya ingin coach itu dapat menemukan masalah, dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian juga dapat menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Luar biasa. Iya, demikian dulu ya Pak Ibu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Ader, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Tapi kok kelihatannya
Bu Ade lagi kurang bersemangat nih. Sepertinya tidak seperti biasanya saya lihat. Iya nih Bu, sebenarnya saya mau sharing sama Ibu tentang siswa saya Bu yang belum bisa membaca. Ada apa dengan siswanya Ibu? Jadi begini Bu, pada tahun ajaran ini siswa saya masih banyak yang kurang lancar membaca Bu. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar mereka membaca dan saya ingin mereka bisa membaca lancar Bu untuk naik ke kelas 2 nanti. Oh, jadi siswa Ibu di tahun ajaran ini masih banyak yang belum bisa membaca ya? Iya Bu. Oh ya, kan kita ini tidak punya waktu banyak, jadi kira-kira dari pembicaraan kita hari ini apa ya tujuannya Ibu ada mencapai? Saya ingin mendapat solusi tentang bagaimana caranya agar siswa saya dapat membaca lancar begitu. Oh ya baik, jadi kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan sehingga siswa Ibu itu kurang membaca lancar, tidak bisa membaca dengan lancar? Saya merasa bahwa murid saya itu jarang atau bahkan tidak pernah belajar membaca di rumahnya Bu. Terus kalau di sekolah mereka itu nanti mau membaca kalau didampingi kelihatannya mereka kurang minat membaca Bu. Oh begitu ya. Selama ini muridnya Ibu itu selama ini Ibu mengajar muridnya membaca itu Ibu menggunakan metode atau cara yang bagaimana ya? Saya biasanya Bu bagikan buku bacaan Bu setelah selesai belajar. Oh begitu. Jadi Ibu membagikan buku bacaan ketika selesai belajar. Terus kalau menurut Ibu kira-kira muridnya tertarik tidak pada saat menggunakan metode seperti ini? Kalau saya perhatikan kayaknya tidak terlalu tertarik Bu, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa nanti mereka mau membaca kalau didampingi, ditinggal beberapa saat saja mereka sudah ribut. Begitu. Jadi Ibu ini murid Ibu ini tidak tertarik dengan metode yang digunakan dan minat membacanya kurang. Selain dari Ibu membagikan buku bacaan, pernah tidak menggunakan metode lain? Iya Bu, saya biasanya menggunakan tutor sebaya Bu. Jadi siswa yang sudah lancar membaca, saya suruh untuk mengajar temannya. Jadi kira-kira hasilnya bagaimana? Belum Bu, justru yang ada mereka malah bermain. Oh begitu. Nah, Bu Adel kan tujuannya Bu Adel ini membimbingkan murid-murid Bu Adel bisa membaca lancar. Nah itu yang secara idealnya ya Bu ya. Nah jika diskalakan dari 1 sampai 0, murid Bu Adel sudah lancar membaca, berarti dia sudah berarti di angka 10. Nah kira-kira dengan kondisi murid Ibu yang sekarang ini, mereka itu berada di posisi angka berapa ya? Kalau saya lihat Bu dari kemampuan membaca mereka berada di angka 7. Oh, di angka 7 ya. Bu Adel menginginkan kondisi yang ideal. Jadi kira-kira menurut Ibu untuk mencapai posisi tersebut, langkah apa yang menurut Ibu yang bisa Ibu gunakan? Mungkin yang saya bisa gunakan yaitu membagikan buku yang bergambar supaya anak-anak tersebut dapat tertarik melihat gambar. Jadi Ibu rencananya Ibu akan memberikan buku bergambar supaya mereka itu bisa tertarik ketika melihat gambar itu. Nah, ada lagi tidak cara lain yang bisa Ibu gunakan selain dari memberikan buku bergambar? Ada Bu, saya juga berpikir mungkin bagusnya siswa saya bawa ke perpustakaan untuk membaca, atau saya bawa ke taman sekolah seperti pohon agar mereka merasa nyaman. Itu ide yang bagus. Nah, kira-kira Ibu kapan memulai untuk melakukannya? Secepatnya Bu, saya akan memulai dari di tahun ajaran baru ini setelah selesai kegiatan MPLS, karena hari ini masih kegiatan MPLS di sekolah. Lalu untuk melaksanakan rencana Ibu ini, ada tidak rekan kerja Ibu yang bisa Ibu libatkan untuk membantu Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu? Ada Bu, saya akan bekerja sama dengan staf perpustakaan di sekolah untuk membantu saya dalam memfasilitasi dan membimbing murid saya ketika saya
bahwa mereka tetap berusaha. Oke Bu, semoga dengan metode atau cara yang Ibu akan lakukan itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu, dan bisa membuat murid Ibu bisa membaca dengan lancar. Nah, kira-kira setelah berbincang-bincang ini Bu ya, kira-kira bagaimana perasaannya Ibu dan apa yang bisa Ibu dapatkan dari pembicaraan ini? Iya Bu, alhamdulillah saya sangat merasa senang Bu, karena melalui perbincangan ini pikiran saya menjadi terbuka, dan saya bisa menemukan ide-ide baru atau strategi yang bisa saya terapkan Bu. Oke Bu ya, semoga berhasil ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya Bu. Sama-sama Bu. Oke Bu, karena ini sudah jam keluar mainnya sudah lewat ya, jadi saya pamit di kelas dulu ya Bu. Assalamualaikum Ibu Rohani. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya, bersama dengan Ibu Adlia. Iya betul sekali Pak. Tadi saya melakukan proses coaching, praktek coaching bersama. Ya luar biasa sekali ya. Sebelumnya nih ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini Bu ya. Nah, yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat melakukan proses coaching tadi ini, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah melakukan menanyakan tujuan, saya sudah mengidentifikasi masalahnya coaching dan juga melakukan rencana aksi bersama dengan tanggung jawab seperti itu, sehingga si coaching ini bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi selama ini. Luar biasa. Nah Ibu, menurut saya sebagai observer ya, proses percakapan Ibu Ruhani dan Ibu Adlia tadi, saya merasa sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur peta. Dan juga Ibu Ruhani sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Adlia, sehingga Ibu Adlia mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi ini sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang Ibu inginkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi saya inginkan Pak, tentunya saya inginkan saya bisa lebih memahami lagi proses coaching ini sesuai dengan alur kita, supaya nantinya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, baik itu bersama dengan rekan sejawat maupun dengan murid-murid saya ataupun orang-orang terdekat saya yang membutuhkan seperti itu. Luar biasa sekali ya. Semoga kedepannya Bu kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Saya kira demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu dan sehat. Oke, alhamdulillah. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita hari ini Bu, jadi saya akan menjadi pengamat. Jadi saya akan melihat bagaimana kemampuan Ibu dalam melakukan proses coaching, dan nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian ya Bu. Di sini saya gunakan penilaian mulai dari kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Oke Bu, jadi nanti sebelum kita melakukan proses coaching ya, kompetensi apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan dari proses coaching yang akan Ibu lakukan? Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi tadi Ibu yang Ibu sebutkan itu kompetensi yang Ibu akan lakukan itu yang pertama itu kehadiran penuh atau present, terus mendengarkan aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, dari ketiga kompetensi itu yang manakah yang lebih spesifik yang Ibu akan kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu
mendengarkan aktif, bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach Ibu. Berarti nanti Bu akan lebih spesifik kepada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, kalau saya boleh tahu Bu, indikator ketercapaian yang Ibu inginkan pada proses ini seperti apa ya? Saya ingin coach saya kali ini dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, baik. Berarti indikator yang akan Ibu capai pada proses coaching kali ini yaitu Ibu ingin bagaimana si coach itu menemukan solusi dari permasalahannya dan juga menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk mengukur indikator ketercapaiannya, kira-kira hari ini ya Ibu akan lakukan, artinya melakukan proses coaching itu. Iya Bu, kebetulan kemarin saya sudah janjian sama Pak Ismail untuk melakukan coaching hari ini Bu. Kalau begitu saya persilakan kepada Ibu Adel. Oh iya Bu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak dan baik. Bapak sendiri gimana? Saya lihat nampak lesu dan kurang bersemangat. Betul dugaan saya Pak? Iya betul. Dugaan Ibu itu betul sekali Bu. Saya sangat bingung ini dengan berbagai permasalahan pada siswa saya di kelas. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi ya menemukan jalan buntu Bu untuk menyelesaikan permasalahan saya di kelas. Bolehkah saya mengambil waktunya Ibu ngobrol sebentar? Iya Pak, boleh. Kalau boleh tahu apa yang Bapak inginkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin masalah-masalah mulut di kelas saya dapat segera teratasi Bu. Saya ingin semua siswa di kelas kembali dapat hadir sepenuhnya seperti sebelumnya. Loh, memangnya ada apa dengan siswa Bapak di kelas? Apakah banyak siswa yang tidak hadir Pak? Iya Bu, di kelas saya ada siswa yang jarang masuk sekolah dengan berbagai alasan. Lalu apa yang Bapak lakukan terhadap siswa tersebut? Saya sudah memanggil anak tersebut dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak itu. Setelah dilaksanakan restitusi, awalnya sih anak tersebut terlihat mulai rajin sekolah Bu. Tapi tidak berlangsung lama, siswa itu kembali jarang masuk sekolah. Baik Pak, sejauh pengalaman Bapak mengenal siswa tersebut, kira-kira hal apakah yang penting harus Bapak lakukan untuk siswa tersebut? Saya akan melibatkan orang tua dan guru lain dalam melakukan segitiga restitusi Bu. Ide bagus itu Pak, saya setuju. Lalu menurut Bapak, apakah hal itu sudah baik menurut Bapak? Saya rasa itu hal yang paling tepat dan mudah dilaksanakan Bu. Nah, setelah Bapak lakukan restitusi, boleh tahu apa yang mendasari siswa tersebut jarang masuk sekolah? Siswa tersebut belum mengatakan sih langsung kepada saya untuk alasan yang kuat mengapa dia tidak masuk sekolah. Namun saya mempunyai informasi bahwa siswa itu jarang masuk sekolah itu dikarenakan mencari barang rongsokan dan kemudian menjualnya. Kemungkinan siswa tersebut sudah nyaman Bu dengan kegiatan itu. Oh, jadi anak tersebut jarang ke sekolah karena dia bekerja mencari barang rongsokan dan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masya Allah, mulianya anak itu Pak ya. Namun sayang sekali juga kalau harus meninggalkan sekolahnya. Lalu setelah mengetahui hal tersebut, apa yang akan Bapak lakukan? Inilah yang sementara saya pikirkan Bu. Nantinya saya akan berkunjung ke rumah anak itu dan menemui orang tuanya untuk membicarakan masalah ini. Ya betul sekali Pak. Betul sekali yang Bapak rencanakan. Memang permasalahan ini sebaiknya kita komunikasikan dengan orang tuanya. Kita berikan pandangan kepada orang tuanya bahwa pendidikan itu sangat penting. Kan anak tersebut masih bisa membantu orang tuanya setelah pulang sekolah. Lalu kapan Bapak akan melakukan rencana yang Bapak sampaikan? Insya Allah besok Bu, karena saya ingin masalah ini cepat selesai. Iya betul Pak. Makin cepat kita bertindak, makin cepat pula masalah ini selesai. Lalu siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam mendukung
keberhasilan Bapak? Ya, tentunya saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, Bu, rekan sejawat di sekolah, dan dukungan juga dari orang tua siswa itu. Betul betul. Lalu jika sudah mendapat dukungan dari rencana Bapak, kira-kira kapan target selesainya rencana yang Bapak sampaikan tadi? Insya Allah minggu depan, Bu. Lalu apa ukuran indikator keberhasilan dari rencana yang akan Bapak terapkan untuk mengatasi siswa yang malas ke sekolah tadi, Pak? Iya, tentunya siswa tersebut dapat rajin masuk sekolah seperti mana teman-temannya yang lainnya juga sudah rajin, Bu. Iya. Terus bagaimana Bapak akan melakukan pemantauan jika yang Bapak rencanakan sudah berhasil? Ya, saya akan melaporkan keberlanjutan dari yang akan saya lakukan dengan tentunya akan kembali menemui Ibu. Oh iya betul Pak. Jadi kapan kita akan bertemu kembali Pak? Insya Allah minggu depan, Bu. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kemudian kalau Ibu tidak lagi sibuk. Oh iya Pak, Insya Allah Pak. Minggu depan kita akan kembali lagi ngobrol seperti ini. Saya doakan semoga apa yang Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan anak tersebut kembali lagi ke sekolah. Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatan dan waktu Ibu hari ini sudah menemani saya ngobrol dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya Pak, sama-sama. Jadi bagaimana perasaan Bapak sekarang? Masya Allah, Alhamdulillah, Bu, sangat lega. Tadinya sebelum ngobrol dengan Ibu, saya sangat bingung menghadapi masalah-masalah tersebut. Alhamdulillah, setelah ngobrol dengan Ibu, saya menjadi lebih yakin dengan rencana yang akan saya lakukan ini. Iya, Alhamdulillah Pak, kalau Bapak merasakan demikian. Saya juga sangat senang bisa membantu Bapak untuk menemukan solusi atau permasalahan yang Bapak hadapi. Iya, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Insya Allah minggu depan kita kembali lagi bertemu ya, Bu. Iya Pak, Insya Allah. Saya doakan, saya akhiri obrolan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Fadil. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar, suasananya akrab. Oke, ya alhamdulillah kalau begitu. Jadi Bu saya akan membahas ya Bu dari hasil data yang sudah saya dapatkan dari proses coaching tadi, atas apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga pertanyaan itu ya. Iya Bu. Oke. Ya saya ingin tahu Bu, hal-hal yang dilakukan dalam proses coaching tadi itu untuk mencapai indikator bahwa Ibu sudah mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan terjawab. Seperti apa? Begini ya Bu, sesuai dengan materi yang tadi yang saya utarakan bahwa proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot, yaitu menggali informasi apa sih permasalahan yang dialami oleh coaching. Yang kedua, menggali informasi atau potensi-potensi yang dimiliki coaching dalam memecahkan masalah tersebut. Oke, baik Bu, terus sekali dari hasil analisis yang saya amati, saya juga sesuai dengan apa yang Ibu katakan, bahwa saya di sini juga menemukan hasil yang baik atas proses coaching yang Ibu lakukan. Dan sesuai dengan hasil data yang saya bahwa Ibu itu sudah menggali potensi yang dimiliki oleh coaching dan pertanyaan berbobot yang Ibu sudah ajukan, itu bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya sehingga coaching ini bisa menggali potensinya. Nah, kemudian indikatornya Ibu juga sudah berhasil membuat coaching merasa senang karena mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian dari hasil Ibu juga sudah mendapatkan hasil. Nah, kira-kira Ibu ada tidak kompetensi lain yang Ibu inginkan, yang Ibu ingin kembangkan lagi? Iya Bu, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu ingin lebih memahami lagi proses data sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan itu ingin lebih mengenai proses kita supaya nantinya kedepannya Ibu bisa melakukannya coaching lebih baik.
iya. Jadi kira-kira rencana Ibu yang baik ini kapan ya bisa Ibu lakukan? Saya akan secepatnya Bu, kalau misalkan ada rekan sejawat yang punya masalah dan membutuhkan saya, saya akan membantunya Bu, seperti itu. Baiklah Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu. Iya. Oke, baiklah Bu, demikian observasi kita